Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan mahasiswa Prodi Keperawatan Stikes Sang Tua Pekanbaru, melanjutkan perkuliahan pendidikan Pancasila pada pertemuan yang kedua dengan topik Pancasila dalam kajian sejarah. Baik, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia ya. Tentunya ada beberapa subbagian yang akan kita pelajari dalam topik yang kedua ini. Di antaranya adalah tentang kerajaan Nusantara, kemudian era pra-kemerdekaan, kemudian era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Nah, topik-topik ini tentunya akan kita dalami, kita bahas secara mendalam, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa dulu di Indonesia, tentunya masa kerajaan Nusantara, tentunya kita bisa mengkaji di dalam Kerajaan Nusantara ini mengenai pengetahuan tentang nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, dalam berbagai pengajaran tentang Pancasila telah didalilkan bahwa Pancasila itu telah ada bersama lahirnya bangsa Indonesia. Misalnya Pancasila Dharma, yang mana itu mempunyai arti 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang 5 yang meliputi: 1. Tidak boleh melakukan kekerasan atau ahimsa. Yang kedua, tidak boleh mencuri atau astesa. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki atau indriya nigraha. Dan yang keempat, tidak boleh berbohong atau amswawada. Nah, ini nilai-nilai yang tentunya telah ada di yang kelima, tidak boleh minum minuman keras atau mabuk yang disebut dengan dhamma. Jadi ada 5 nilai juga yang sudah ada sejak dulunya. Tentunya ini sangat mencerminkan sekali daripada nilai-nilai Pancasila. Nah, selain daripada itu, dalam kitab Sutasoma juga terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ya, ini juga kita lihat sampai saat ini. Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi moto lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik, untuk pembahasan nilai-nilai luhur Pancasila pada masa Kerajaan Nusantara. Nah, di Kerajaan Nusantara tentunya nilai Pancasila ini sudah ada pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, yaitu misalnya nilai persatuan antara umat beragama, nilai-nilai sosial politik pada masa Kerajaan Kutai, nilai persatuan pada Kerajaan Sriwijaya, keadilan sosial pada Kerajaan Kutai, sistem pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila. Nah, pada masa Kerajaan Nusantara, nilai-nilai Pancasila ini sudah ada dan terbukti. Misalnya nilai ketuhanan dengan adanya pusat agama, nilai kemanusiaan dengan sikap masyarakat yang bisa menerima budaya asing, nilai persatuan dengan tersebarnya wilayah kerajaan, nilai kerakyatan dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Nah, Pancasila sendiri yaitu dari bahasa Sanskerta yang diambil dari kitab negara Kertagama, yaitu Pancasila, 5 sendi atau 5 alas atau dasar. Di negara kita Pancasila terdapat tentunya di dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, adanya Pancasila Krama atau 5 perintah kesusilaan, dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian juga ada cita-cita dari Kerajaan Sriwijaya yang disebut dengan Marpuat Triwijaya Sidayatra Subiksa, yaitu negara yang adil dan makmur. Nah, pada masa Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, ya, walaupun
nama Pancasila atau Pancasila itu sebagai dasar negara itu belum ada, namun amalan yang sesuai dengan Pancasila itu tentu telah ada. Ya. Hal ini tentu bisa kita buktikan dengan adanya pelaksanaan nilai-nilai dari Pancasila, misalnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian juga adanya raja-raja yang bersatu dan menghilangkan perbedaan ras dan agama, baik itu dalam melawan penjajah, merupakan amalan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan sila yang ketiga. Nah, pada Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-18, muncul Kerajaan Sriwijaya di Sumatera di bawah kekuasaan bangsa Sailendra yang dikenal dengan Kerajaan Maritim. Adanya Anfatakpura, yaitu mempersatukan para pedagang dengan pegawai kerajaan agar mempermudah pemasaran perdagangan. Nah, banyaknya bangunan-bangunan dan patung-patung suci merupakan nilai-nilai ketuhanan. Nah, pada masa Kerajaan Sriwijaya telah terdapat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial sebagai azas yang menjiwai bangsa Indonesia. Adanya beberapa prasasti di Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karangbrahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Nah, nilai sila yang pertama yaitu adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Dan nilai sila kedua terlihat dari terjalinnya hubungan Sriwijaya dan India, yaitu dinasti Harsa dan Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan sila kedua itu adanya hubungan Sriwijaya dengan dinasti Marsa. Kemudian pengiriman pemuda belajar di India. Kemudian ada juga pada masa Kerajaan Majapahit, kita lihat sila kedua ini, yaitu adanya hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja, dan dengan negara-negara tetangga lainnya. Nilai sila ketiga menerapkan konsep negara kepulauan sebagai negara maritim. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Dan nilai kelima, adanya pusat pelayanan perdagangan sehingga menjadikan rakyatnya makmur. Nah, pada zaman Sriwijaya nilai ketuhanan itu dalam sistem pemerintahan, di mana terdapat pegawai pajak, harta kerajaan, dan rohaniawan. Nah, pada masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 juga sistem negaranya telah menjalankan nilai-nilai ketuhanan dengan adanya Universitas Agama Buddha, cita-cita kesejahteraan bersama, Marpuat Panua Sriwijaya Siddhartha Subitsa, yaitu cita-cita negara yang adil dan makmur. Nilai-nilai Pancasila itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pemerintahan atas dasar musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya kita lihat Kerajaan Majapahit, di mana pada masa Raja Hayam Wuruk, Mahapati Gajah Mada menyatukan Nusantara, dan Empu Prapanca menulis buku Negara Kertagama yang di dalamnya terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular menulis buku Sutasoma yang di dalamnya terdapat persatuan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Wangsa. Nah, walaupun berbeda-beda, namun satu jua adanya. Sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Nah, Kerajaan Majapahit, agama Hindu dan Buddha bisa hidup berdampingan. Nah, Empu Prapanca dengan negara Kertagama, di mana terdapat istilah Pancasila ini, dan Sutasoma yang terdapat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kesimpulannya bahwa Kerajaan Sriwijaya jadi kalau kita lihat di masa-masa kerajaan ini, bisa kita lihat di Kerajaan Kutai itu adanya nilai-nilai sila kelima. Kerajaan Sriwijaya adanya nilai-nilai ketuhanan. Kerajaan Airlangga itu adanya nilai-nilai kemanusiaan. Kerajaan Majapahit juga ada nilai ketuhanan, dan pada Majapahit juga telah ada buku yang Empu Tantular sebagai Pancasila Krama yang pada hari ini melahirkan Pancasila. Nah, pada Kerajaan Kutai juga
Ya, nilai Pancasila sudah ada, yaitu nilai persatuan dan kesatuan antar umat beragama, nilai sosial, nilai politik, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Yang mana hubungan Pancasila itu adanya Bhinneka Tunggal Ika yang persatukan wilayah Nusantara zaman Kerajaan Kutai, nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, sedekah kepada para Brahmana, Kerajaan Kutai, ya, ditemukan juga yupa atau tiang batu bahwa Raja Mula Warman mengadakan kenduri untuk memberi sedekah kepada para Brahmana. Di Kerajaan Airlangga juga kita lihat di Jawa Timur, mana telah ada hubungan perdagangan atau nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Nah, sistem perdagangan telah diatur dengan baik supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu juga sudah ada badan yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, kerohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan dan patung-patung suci sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin dalam Kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut dalam perkataan Marpuai Panua Sriwijaya Sidayatra Subika, yaitu suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Nah, pada hakikatnya nilai-nilai budaya Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai sila pertama yaitu terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai, di mana pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Yang kedua, nilai sila kedua yaitu terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India, dinasti Marsa, di mana juga terjadi pengiriman para pemuda untuk belajar ke India, menunjukkan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif dari Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, nilai sila ketiga sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Dan nilai sila kelima itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya menjadi makmur. Nah, kemudian kalau kita lihat pada masa Kerajaan Mataram kuno, nilai-nilai Pancasila ini kita melihat yang pertama itu adanya memiliki raja yang arif dan bijaksana. Yang kedua, adanya ikatan baik antara raja dengan para Brahmana. Ketiga, adanya wilayah yang subur. Dan empat, adanya toleransi antara pemeluk agama Hindu dan agama Buddha. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan kerajaan sekitar. Nah, nilai Pancasila terdapat pada Kerajaan Mataram kuno yaitu nilai ketuhanan, memeluk agama Hindu dan Buddha, nilai kemanusiaan, menghargai agama yang lain, nilai persatuan ingin mempersatukan Mataram dengan sekitarnya, dan nilai kerakyatan yaitu kehidupan rakyat yang sejahtera. Nilai Pancasila yang terdapat pada Kerajaan Singasari yaitu nilai ketuhanan, adanya pemeluk agama Buddha, nilai kemanusiaan terbuka dan kebudayaan asing yang masuk, nilai persatuan ingin mempersatukan Nusantara, dan nilai kerakyatan rakyat hidup makmur, serta nilai keadilan yaitu tidak membeda-bedakan kedudukan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang ada pada masa Kerajaan Majapahit. Yang pertama itu nilai sila pertama terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Sila Pancasila juga terdapat dalam buku Negara Ketagama karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular, mengarang buku Sutasoma yang terdapat Persatuan Nasional berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, kemudian yang kedua, nilai sila yang kedua yaitu terwujud pada hubungan baik Raja Yamuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Di samping itu juga menjadi persahabatan dengan negara-negara tetangga. Yang ketiga yaitu nilai sila ketiga terwujud dengan keutuhan kerajaan khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Kemudian yang keempat, nilai sila keempat terdapat semacam penasihat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat.
Selanjutnya, Pancasila pada masa prakemerdekaan yaitu terdiri dari proses perumusan di mana Pancasila dianggap sebagai penyelesaian konflik sosial, kompromi politik nasional, dan filsafat sosial. Kemudian adanya sidang BPUPKI yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 45 dan BPUPKI 2 10 sampai 17 Juli 45 menghasilkan rumusan-rumusan Pancasila. Ada rumusan dari Muhammad Yamin, rumusan dari Mr. Supomo, rumusan dari Insinyur Soekarno, dan juga ada Piagam Jakarta. Nah, masing-masing memberikan rumusannya, baik rumusan Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, maupun dari Piagam Jakarta yang melahirkan Pancasila, 5 sila sebagaimana yang kita jadikan sekarang sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila pada masa prakemerdekaan, ya, pada masa kemerdekaan, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan dasar negara Pancasila yang sebagaimana 5 sila yang kita ketahui sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dan musyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kondisi bangsa pada masa 45 sampai dengan tahun 1049 itu, yaitu di mana terjadinya perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer, banyak terjadi konflik dan perpecahan kabinet, banyaknya pengambilan alih kekuasaan dan kabinet oleh presiden dan pemberontakan PKI serta berlakunya konstitusi RIS Undang-Undang 1949. Ini tentunya sangat berbeda atau tidak konsisten dengan apa yang ada yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, kemudian pada masa pasca kemerdekaan, Pancasila kembali diuji, yaitu tahun 49 sampai dengan 50, di mana diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara dan pemerintahan berbentuk parlementer. Tentu ini sangat berbeda sekali dengan apa yang diinginkan oleh pencetus para pendiri bangsa yang untuk mendirikan Pancasila. Selanjutnya periode 50-59 masih berlakunya sistem parlementer, adanya ideologi partai yang berbeda-beda, liberal, sosialis, marxis, dan agama, banyaknya partai, adanya pemberontakan, atau bangunnya kabinet, dan munculnya negara federasi. Tentunya ini sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang dicita-citakan oleh Pancasila. Nah, itulah perjalanan Pancasila pada masa pasca kemerdekaan, mana muncul lagi juga pada masa demokrasi terpimpin, ya, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dengan munculnya dekret presiden, ya. Nah, suasana demokrasi terpimpin tentunya tidak sesuai dengan rumusan Pancasila yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Jadi Pancasila pada masa pasca kemerdekaan dengan adanya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, ya, tentu sangat bertentangan sekali dengan tujuan dan cita-cita Pancasila yang dibuat oleh para pendiri bangsa, ya, dan tidak sesuai tentunya dengan kepribadian bangsa Indonesia. Begitu juga pada masa Orde Baru, ya, di mana Pancasila menjadi, ya, ideologi yang bersifat kaku dan mutlak, menjadi instrumen politik untuk status quo, ya. Kemudian Pancasila juga dimaknai secara tunggal oleh penguasa. Nah, itulah perjalanan Pancasila dalam kajian sejarah, di mana Pancasila dalam pelaksanaan aplikasinya ternyata pada masa itu belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan tentunya.